Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama channel Ati Kusmawati, kita melanjutkan cerita yang kemarin tentang perjalanan saya pulang ke Bandung. Stay tune. Setelah pulangnya di Bandung, dan pada waktu itu masih jam 4 pagi. Tetapi portal dalam perumahan saya itu tidak bisa dibuka karena masih jam 4 pagi. Akhirnya kakak saya itu menelpon anak saya yang ada di rumah. Alhamdulillah anak saya ada dan dia pun mengetuk pintu security untuk membukakan portal masuk ke dalam rumah. Alhamdulillah portal pun terbuka dan saya pun bersama kakak saya pulanglah ke Bandung, pulanglah ke rumah saya. Singkat cerita, setelah sampai rumah, kita pun masuk ke rumah dan mengajak kakak saya untuk masuk ke rumah. Dan anak saya pun bertanya, ada apa? Kemudian kakak saya pun bilang, Dok, mama kamu sedang sakit, kamu harus menjaganya. Iya, Wak, begitu kata anak saya. Akhirnya kakak saya itu berceritalah di rumah. Ternyata teman-teman Atik tahu apa yang terjadi selama saya di Jawa Timur. Kakak saya pun kena teror. Sesudah mengobati saya, dia pun tidak bisa menghubungi saya karena HP-nya itu meledak. Bukan HP saja, ternyata screen listrik itu meledak dan HP pun meledak sampai gosong. Katanya ketika saya menelepon pertama kali di Jawa Timur, itu sudah ada semacam aba-aba gitu ya, atau semacam firasat bahwa saya itu tidak boleh diobati oleh seseorang. Dan itu baru tahulah saya bahwa saya itu kena santet dari kakak sendiri. Dan bahwa ternyata sosok yang tinggi besar, tingginya itu melampaui rumah, kata kakak saya itu. Dia itu berbulu, bertaring dan bermata merah, semacam genderuwo, tapi dia melampaui rumah tingginya. Dan dia pun menceritakan bahwa yang berkelahi dengan dia pada waktu di Jawa Timur itu di kamar adalah sosok itu. Sosok yang tinggi besar, berbulu, dan mukanya itu seperti monyet, berbulu dan bertaring. Singkat cerita, setelah kakak saya menjelaskan itu, yang ternyata sosok besar itu adalah sosok kiriman dari seseorang, dan kami pun tidak tahu siapa yang mengirimkan sosok itu ke rumah Jawa Timur itu. Setelah menjelaskan itu, kakak saya pun pamit untuk pulang karena besok harus kerja. Dan dia pun bilang, Tik, aku pulang dulu karena besok aku kerja. Tapi secepatnya aku ke sini, kata kakak aku itu. Akhirnya kakak aku pun pulang. Tapi sebelum pulang, kakak aku itu berpesan beberapa kali ke anak saya, Edo harus jaga mama, jangan sampai sendirian dan melamun, kata uanya itu. Akhirnya, ya Wak, kata anak aku itu, dan akhirnya
uangnya pun pergilah karena memakai motor, dan pagi hari dia pun pergi. Agar tidak macet di jalan, dia pun cepat-cepat pergi. Setelah kepergian kakak saya, karena letih dan capek, saya pun tidur. Saya menunggu dulu adzan subuh, setelah adzan subuh barulah tidur. Ketika jam 7, anak saya pamitan untuk pergi ke sekolah, membangunkan saya. Mah, bangun mah. Edo mau pergi sekolah. Iya dok. Dan akhirnya aku berikan dia uang untuk jajan. Setelah pergi anak saya pun tidur kembali. Setelah tidur, kemudian saya itu antara sadar dan tidak. Ruangan kamar saya itu tercium bau amis. Amis yang sangat menyengat. Amis itu makin lama makin sangat tajam baunya itu. Bau anyir gitulah, kayak bau anyir ikan gitu. Akhirnya saya pun bangun dan mencari bau amis itu dari mana. Setelah saya cium-cium, ternyata bau amis itu dari kantong besar yang saya simpan di rumah, yang pada waktu saya pergi ke Jawa Timur tidak saya bawa, dan kantong itu pun saya buka. Setelah buka, pakaian saya masih ada, masih tertata rapih dan bersih, tapi bau amis itu di pakaian saya itu sangat menyengat. Padahal tertutup rapat waktu saya pergi ke Jawa Timur tuh, bahkan mau saya kunci tadinya. Setelah dibuka pakaian itu satu persatu, awalnya saya begitu kaget, tiba-tiba loncat satu kadal. Kadal itu loncat, dan kemudian saya ambillah satu persatu baju, satu, tiba-tiba muncul lagi. Ada 4 kadal di tempat pakaian saya. Dan yang anehnya, semua kadal-kadal itu tidak ada ekornya. Dia buntung, tidak ada ekornya. Dan ada satu kadal yang hitam legam, tidak ada ekornya. Akhirnya karena kaget, saya pun terperanjat gitu dan menghindar dari kadal itu. Kadal itu lari. Cuman ketika anak saya pulang, kadal itu dibunuh satu, dan yang 4 lari entah kemana. Ternyata yang kena sama anak saya itu kadal yang hitam, satu-satunya kadal yang hitam. Sementara yang lainnya yang saya lihat itu berwarna coklat. Itu kejadian pertama yang saya alami ketika pulang dari Jawa Timur di rumah saya sendiri di Bandung. Itu bukan maksudnya bukan yang pertama ya. Selanjutnya masih ada yang pengalaman yang di luar nalar. Setelah itu peristiwa kadal itu saya abaikan begitu saja. Saya pun berusaha untuk sehat lah, karena saya tidak mau anak saya melihat saya itu sakit, karena kita itu hanya berdua di rumah. Yang kebetulan rumah saya itu tidak terlalu besar,
hanya kamar 2, ruang tamu, WC, dan halaman depan belakang ada. Dan kebetulan di halaman depan itu ada pohon jambu yang sudah tinggi, juga pohon pepaya. Setelah itu saya pun mencoba bersih-bersih rumah. Alhamdulillah saya bisa dan mampu. Dan saya pun bahagia ketika melihat anak saya pun sehat. Tapi ketika anak saya sekolah, kejadian-kejadian itu mulai terasa aneh.